kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Monika Pasuria Rumapea bersama rekan saya. Dan Salato Pardusi, saya merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Januari 2020, WHO mendeklarasikan wabah COVID-19 sebagai kondisi darurat kesehatan publik. Wabah COVID ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, melainkan juga pada aspek ekonomi, salah satunya karena regulasi yang membatasi aktivitas perindustrian. Pada gambar, terlihat bahwa perlambatan pertumbuhan sekitar 50% pada sektor industri pengolahan dan konstruksi antara triwulan 2019 dan triwulan 2020 yang terlihat pada gambar sebelah kiri, di mana pada gambar sebelah kanan juga diproyeksikan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan pasca COVID-19 tahun 2021. Untuk itu, diperlukan pengembangan teknologi tepat guna untuk mendukung pemulihan kegiatan industri pasca COVID. Gambar sebelah kiri merupakan proporsi inhibitor dalam juta dolar Amerika Serikat berdasarkan industri pengguna pada tahun 2013. Sementara gambar yang di sebelah kanan merupakan proporsi inhibitor dalam persen berdasarkan wilayah dunia. Tersebut menunjukkan bahwa inhibitor korosi ramah lingkungan akan memiliki pasar yang sangat menjanjikan pada saat ini. Salah satu industri yang mendapat perhatian besar dari pemerintah maupun investor asing adalah industri pengolahan pisang, di mana hal ini tak lepas dari tingginya produksi Indonesia, yang Indonesia merupakan produsen ketiga tertinggi di dunia pada tahun 2018. Dari hal tersebut menggambarkan bahwa pengolahan limbah kulit pisang sebagai inhibitor korosi merupakan langkah yang tepat dan merupakan langkah strategis dalam pemulihan ekonomi. Korosi pada logam merupakan salah satu penyebab utama terhambatnya kegiatan perekonomian, di mana pada tahun 2013 terdapat total kerugian langsung dan tidak langsung akibat korosi mencapai 3,4% produk domestik bruto. Oleh sebab itu, menurut Koch tahun 2017, melalui manajemen korosi yang baik, diestimasi bahwa kerugian dapat ditekan. Adapun salah satu metode yang dapat diterapkan adalah dengan penggunaan inhibitor korosi, di mana inhibitor korosi meliputi rendahnya dampak pada lingkungan, peningkatan efisiensi performa, dan harga yang lebih terjangkau. Salah satu pendekatan pada optimalisasi ini adalah dengan mengaplikasikan limbah sebagai inhibitor korosi yang efektif dan murah pada material perindustrian. Bagi Indonesia, hal ini dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemulihan perekonomian pasca COVID. Korosi merupakan hal yang sangat merugikan baik secara langsung dan tidak langsung karena berkurangnya efisiensi ataupun rusaknya material. Inhibitor korosi merupakan senyawa yang ditambahkan pada suatu larutan tanpa mengubah signifikan konsentrasinya dengan tujuan menurunkan laju korosi material tersebut. Umumnya toksik terhadap lingkungan sehingga diperlukan inhibitor yang ramah lingkungan. Inhibitor korosi ramah lingkungan dapat diperoleh dari limbah pertanian, obat-obatan kadaluarsa, dan tumbuh-tumbuhan. Pisang atau musa SPP mengandung senyawa antioksidan yang berupa turunan fenolik dan tanin yang dapat digunakan sebagai inhibitor korosi ramah lingkungan. Indonesia merupakan produsen terbesar ketiga dengan total 7,62 juta ton dan atau sekitar 6,27% dari produksi dunia. Dan pada tahun 2018, ekspor pisang Indonesia mencapai 30.000 ton dari total ekspor dunia dengan nilai ekspor sekitar 0,41% dari total produksi. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan, perkembangan produksi pisang di Indonesia tahun 1980 hingga tahun 2015 meningkat secara terus-menerus. Dengan prestasi tertinggi diduduki oleh Jawa Timur sebesar 28,36%. Keberadaan pisang di Indonesia ini sangat mendukung dalam pembuatan teknologi inhibitor korosi ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah kulit pisang, di mana apabila limbah kulit pisang ini tidak diolah, maka akan terjadi penimbunan kulit pisang yang berujung pada gas metana yang berkontribusi meningkatkan gas rumah kaca akibat Kami melakukan peninjauan terhadap 5 inhibitor dari kulit pisang dan 5 inhibitor konvensional yang digunakan dalam larutan garam dan larutan asam, di mana kedua larutan ini merupakan larutan yang banyak ditemukan dalam proses industri, misalnya pengolahan air dan perpipaan migas. Aspek yang kami tinjau adalah pertama, persen efisiensi, yaitu penurunan laju korosi akibat penambahan inhibitor, dan aspek yang lainnya adalah konsentrasi yang dibutuhkan. Adapun berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa performa inhibitor dari kulit pisang mampu bersaing dan bahkan mengungguli performa dari inhibitor konvensional. Dalam hal ini, secara aspek metalurgis,
inhibitor dari kulit pisang layak diaplikasikan. Selanjutnya, kami melakukan peninjauan terhadap aspek lingkungan, yaitu berdasarkan proses sintesis dan kategori limbah yang dihasilkan antara inhibitor dari kulit pisang dan inhibitor konvensional. Berdasarkan tabel dapat diperoleh bahwa inhibitor dari kulit pisang dapat diproduksi melalui metode reflux dengan air distilasi, sehingga proses produksi inhibitor dari kulit pisang sangat memungkinkan dilakukan di Indonesia karena proses yang sederhana dan murah. Di sisi lain, inhibitor konvensional melibatkan proses yang kompleks dan senyawa-senyawa yang bersifat toksik bagi lingkungan. Dan oleh karena itu, di dalam aspek lingkungan, inhibitor konvensional dianggap lebih tidak ramah lingkungan dibandingkan inhibitor kulit pisang, dan inhibitor kulit pisang layak diaplikasikan dalam aspek lingkungan. Terakhir, kami juga melakukan peninjauan terhadap aspek ekonomi, yaitu berdasarkan jalur produksi antara inhibitor dari kulit pisang dan inhibitor dari turunan imidazolin. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, dengan meninjau efisiensi yang setara, persen perolehan ekstraksi, dan estimasi harga inhibitor per gramnya, diperoleh bahwa inhibitor dari kulit pisang seharga 53,82 per 400 mg berdasarkan tabel, dan untuk turunan imidazolin sebesar Rp124,04 per 300 mg seperti pada tabel. Dalam aspek ekonomi, inhibitor dari kulit pisang dapat dikatakan mengungguli atau lebih murah daripada inhibitor konvensional saat ini. Berdasarkan tinjauan yang kami lakukan pada aspek metalurgi, lingkungan, dan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa inhibitor dari kulit pisang mampu bersaing dan bahkan mengungguli inhibitor konvensional karena lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan lebih murah. Berdasarkan produksi pisang yang melimpah di Indonesia dan dengan wacana pengembangan industri pengolahan pisang, maka limbah pisang akan menjadi sumber daya lokal yang melimpah, sehingga pemanfaatan kulit pisang akan menjadi langkah strategis untuk pemulihan perekonomian Indonesia pasca COVID-19.